Orang kalau jatuh cinta, yang mencinta dengan yang dicinta nyambung. Yang nggak nyambung itu tetangga. Yang mencinta dengan yang dicinta connect. Yang bingung itu yang tak ada cinta. Nah, ini yang sedang terjadi ini sekarang. Antara santri mencintai kiai, santrinya paham, kiainya juga paham. Yang bingung itu stasiun TV yang tidak punya rasa cinta, karena hidupnya transaksional. Kau siaran sekian jam, kau akan dibayar sekian. Kalau kau lembur, kau dikasih sekian. Tiba-tiba dia melihat santri yang sangat cinta kepada kiai, bingung dia, dijadikannya berita tentang kebingungan dia. Orang mengatakan Laila, orang mengatakan Majnun. Qais itu kan Majnun, gila. Tapi Laila nggak pernah bilang dia gila. Kenapa? Karena antara yang mencinta dengan yang dicinta tahu. Yang bilang gila itu orang yang tidak ada rasa cinta. Siapa yang paling layak menjadi khalifah? Apakah Bani Abbasiyah atau Bani Umayyah? Bani Umayyah lebih 100 tahun, tumbang, naik Bani Abbasiyah. Siapa yang paling layak memimpin dunia ini? Bani Abbasiyah atau Bani Umayyah? Kata Qais waktu ditanya, Laila. Orang yang apalah Qais ini? Dan Laila. Aku melihat laut. Kata yang satu, aku melihat sungai. Kata yang satu, aku melihat hutan. Waktu ditanya Qais, apa yang kau lihat Qais? Laila. Hah? Ada orang sholat, Qais lewat. Selesai sholat, orang yang sholat itu marah ke Qais. Kenapa kau lewat-lewat, kami sedang sholat Qais? Kata Qais, kalau memang betul cinta kalian kepada Allah, kalian tak melihat aku seperti aku tak melihat kalian. Yang kulihat hanya Laila. Jadi yang bingung itu orang yang tidak jatuh cinta. Orang yang jatuh cinta dia tak bingung, atau paling tidak pernahlah jatuh cinta. Nah, pondok yang paling tua di Sumatera ini namanya Pondok Mustofawiyah 1912. Orang zaman dulu tidak pernah nyebut pondoknya, biasanya nyebut nama kampungnya. Di mana? Purba. Karena nama tempatnya itu di Mandailing Natal, di Purba Baru. Nama pondoknya Mustofawiyah, didirikan oleh Syekh Mustafa Hussein 1912. Ada yang lebih tua lagi, 1910, Lirboyo, Kiai Haji Abdul Manaf namanya. Sekarang dipimpin oleh Kiai Haji Anwar Mansur. Kalau antum pernah lihat ada kiai yang ngajar pakai kaca pembesar karena udah tua, kayak gini, ngajar pakai kaca pembesar, tiba-tiba terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus kaget, loh, wis azan, wis zuhur ya. Rupanya dia membaca itu sudah 6 jam. Bulan puasa, habis sahur dia ngajar 6, 7, 8, 9, 10, 11. Habis sahur, habis zikir dia ngajar 12, 6 jam. Dia kaget, sudah azan, udah tua, udah sepuh, 70, 80. Nah, itulah yang sedang diejek. Dia cinta dengan kitab itu sampai ngajinya 6 jam. Yang nggak cinta sama kitab, apa ya kiai? Muridnya pun, kenapa muridnya cinta sama dia? Ya, cinta ini kan nggak bisa dibuat-buat.
Orang memang muridnya cinta karena dia cinta kepada ilmu. Bayangkanlah itu ngajar. Waktu datang orang bertanya ke dia, apa amalan zikir kiai? Solawat. Dia bukan model kiai yang tabligh akbar begini. Apa amalan kiai? Solawat. Berapa kali kiai? 10.000. Solawatnya satu hari 10.000. Membaca kitabnya 6 jam. Umurnya 70-80. Santrinya sayang sama dia. Lalu kemudian yang nggak punya rasa cinta ke kitab, yang nggak pernah ngaji, yang solawatnya 3 kali, bingung. Kalau bingung nanya. Kalau bingung nanya. Paling tidak, ini kan masalah perasaan, rasa. Nah, jadi kalau paling tidak, ya ambil pondok kilat lah. Hari Jumat, Sabtu, Ahad. Bilang sama kiai, boleh saya numpang mondok di sini 3 hari. Masuk hari Jumat sore, hari Sabtu, hari Ahad sore pulang. Untuk nengok supaya paham. Jangan baca dari internet atau nonton video pendek. Bingung menengok orang jatuh cinta. Tentang cinta ke kitab, tentang cinta ke kiai, tentang cinta ke pondok. Indonesia ini merdeka itu karena pondok. Kalau tidak ada pondok, siapa yang menanamkan cinta tanah air ke hati pejuang itu? 10 November 10 November itu kan hari pahlawan, hari syahid itu sebetulnya 10 November. Yang menanamkan cinta tanah air itu siapa yang menanamkan cinta itu? Yang menanamkan cinta itu adalah ulama, bahasa Jawanya kiai. Kalau kita di Sumatera ini tuan syekh atau tuan guru. Kalau di Jawa benda-benda yang keramat itu dulu disebut dengan kiai. Gending, tombak, keris, gong, panah, itu disebut dengan kiai. Lembu yang warnanya putih, kerbau warnanya kan hitam. Kalau ada kerbau yang putih itu dipanggil kiai juga, kiai selamat. Makanya kalau ada yang dipanggil-panggil kiai nggak bisa baca kitab, itu berarti kerbau putih. Kiai selamat namanya di Solo, Jawa Tengah. Nah, jadi setelah Islam datang, supaya orang tidak kaget dengan istilah baru, maka disebut dengan istilah kiai. Kalau di tempat kita buya. Buya itu dari bahasa Arab, ayah artinya. Buya, ayah. Karena santri-santri itu manggil buya. Di Sumatera Barat ada tawalik, ada parabek. Itu sebetulnya pesantren. Parabek Syekh Ibrahim Musa Parabek. Tawalib Syekh Abdul Karim Amrullah. Inya doktor. Kenapa dipanggil Inya doktor? Karena dia dapat doktor dari Al-Azhar, ayah Buya Hamka. Satu-satunya di dunia ini yang ayahnya sama anaknya dapat doktor Al-Azhar, Hamka. Buya Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah, ayahnya Abdul Karim Amrullah. Dua-duanya dapat dari Allah. Lalu kemudian Grand Syekh Al-Azhar datang ke Indonesia. Dulu yang belajar di Al-Azhar itu laki-laki semua. Tiba-tiba dia melihat di Diniyah Putri ada rupanya pesantren perempuan, Diniyah Putri. Tengoknya bagus, terinspirasi dia. Lalu pulang, itulah cikal bakal Al-Azhar yang perempuan. Jadi idenya datang dari kita ini. Pendidikan di tempat kita ini luar biasa. Diniyah Putri menjadi inspirasi untuk pesantren khusus perempuan. Makanya kita membuat Mahat Az-Zahra khusus perempuan.
Pesantren inilah lagi tinggal benteng Indonesia ini, pesantren. Malaysia Islamnya itu kuat karena ada 4 pilar, 4 tiang. Tiang yang pertama, negara berdasarkan Islam. Pilar yang kedua, ada sultan. Pilar yang ketiga, ada mufti. Pilar yang keempat, ada lembaga khusus agama Islam, namanya JAKIM, Jawatan Kemajuan Islam Malaysia. 4 ini yang membuat Islamnya kuat. Di Indonesia keempat-empat ini tak ada. Dasar negara Pancasila. Karena kalau kita Islam, saudara kita di timur tidak mau. Sementara kita mau melawan Belanda, mau melawan Jepang, melawan komunis. Akhirnya kita mundur selangkah, nggak apa-apa. Negara kita berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, sultan. Kita tak lagi ada sultan. Sultan Syarif Qasim sudah menyerahkan kekuasaannya ke Presiden Soekarno. Sultan Delhi, Sultan Siak, Sultan Pelelawan, Sultan Indragiri, Sultan, itu dulu semua sultan-sultan. Ini Sultan Siak, keluar kita ke sana Sultan Pelelawan, turun ke bawah Sultan Indragiri, turun ke bawah Sultan Jambi. Ini Sultan Siak, naik ke atas Siak namanya Kesultanan Pinang Awan. Sekarang jadi Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan. Itu dulu Kesultanan Pinang Awan. Lalu kemudian naik ke atas habis Pinang Awan, Kesultanan Asahan. Sekarang sudah jadi Kabupaten Asahan. Naik setelah Kabupaten Asahan, Kesultanan Serdang. Naik setelah Kesultanan Serdang, Kesultanan Delhi. Sekarang sudah jadi satu kabupaten, Kabupaten Delhi Serdang. Sultan Delhi itu jadi Medan, Sumatera Utara. Di atas Delhi, Kesultanan Langkat. Salah satu Sultan Langkat itu namanya Sultan Musa. Sultan Musa itu pengamal tarekat Naqsyabandiyah. Saking cintanya dia dengan gurunya, dimintanya guru itu datang. Itulah guru dia orang Riau, namanya Syekh Abdul Wahab Rokan. Dikasihnya tanah. Tahu untuk berapa luas tanah? 1000 hektar. Sultan Musa waktu mau memasuki tanah itu, tuan gurunya itu memejamkan mata, nampaknya pintu Babus Salam. Pintu masuk Masjidil Haram itu namanya pintu Babus Salam. Maka dikasihnya nama kampung itu Babus Salam. Orang Melayu susah menyebut Babus Salam, Besilan. 1000 hektar. Ini sekarang ada murid mengasih amplop sedikit kecil, di syuting, di viral. Terus yang 1000 hektar, musik mereka. Ustadz pernah ngasih amplop ke kiai. Saya ini enggak lurus-lurus sekali orangnya, agak bengkok-bengkok sedikit. Ada yang santri itu memang tulus, saya tidak begitu tulus, suka ngetes. Ini betul tak kiai ini ada kelebihan. Saya masukkan duit ke dalam amplop 100 juta. Waktu jumpa tidak saya kasihkan ke tangannya, saya selipkan ke bawah tikar. Dia itu kan duduk di tikar. Duduk di tikar, dalam hati saya, kalau memang betul ada karomahnya, baliklah duitku dalam seminggu. Saya, kalau memang betul ada kelebihannya dalam seminggu ini balik. Itu saya selipkan, habis itu saya pun salam, saya pulang. Tak sampai seminggu, datang orang nelpon. Assalamualaikum, nggak ada namanya. Waalaikumsalam.
Ini nomor Ustadz Somad. Iya, saya bilang. Saya mau ngasih Ustadz uang. Berapa? Saya bilang. 1 miliar. Dalam hati saya, betul Kiai. Susah meyakininya karena orang nggak percaya. Terus datang takut saya. Nah, ini berarti saya ngetes, saya pun kena tes juga. Saya teleponlah Ustadz Fulan di MUI. Saya bilang sama dia, Bang, ada orang mau ngasih saya 1 M, namanya si Fulan-Fulan, ini nomornya. Waktu itu Yayasan Tabung Wakaf Umat belum ada, sekitar 5-6 tahun yang lalu. Yayasan Tabung Wakaf Umat belum ada, yayasan ini belum ada. Saya bilang, aku takut menerima duit ini, jadi abanglah menyalurkan, terserah abanglah, mau abang salurkan ke MUI, ke Basnas. Nah, di MUI, abang tuh di MUI masih ada orangnya. Ya denda, ya saya ini. Nah, jadi orang TV yang mengejek ini, coba ikut jurus saya itu. Coba TV itu kasih agak 1 M, balik tak? Kalau tak balik, berarti tak betul. Saya sampai hari ini kalau saya tahu ada ulama datang, saya suruh ke rumah. Disuruh minta tolong datang, bisa datang ke rumah. Tapi kalau dia muda, tapi kalau tua, saya datang ke situ. Waktu lu datang, Kiai Kafabihi Mahrus. Jadi ada Kiai tua setelah Kiai Abdul Manap, itu nama di Lirboyo, itu namanya Kiai Mahrus. Kiai Mahrus ini punya anak, namanya Kiai Kafabihi Mahrus. Dia datang ke Riau, saya dapat kabar. Saya datang ke Pondok. Kalau bahasa Jawanya soan, kalau bahasa kitanya silaturahim. Saya datang, saya silaturahim. Pesawat dia udah mau berangkat jam sekian. Dia nanya ke santrinya, jam berapa pesawat kita? Jam sekian. Saya mau ke rumah Ustadz Somad. Santrinya terkejut, saya lebih terkejut. Yang mau datang ke rumah, saya belum siap-siap makanan minuman. Langsung saya WA ke rumah, siapkan nih Kiai mau datang. Santrinya agak berat karena macet di Panam. Cuman santri kan gak berani ngelawan. Nah, saya pun gak enak karena ini kalau terlambat nanti saya yang kena. Nah, akhirnya saya telepon Polda, minta ihdinas siratal mustaqim. Tak kirim forerder. Pak Polda tak kirim forerder nih Kiai mau ke rumah. Sampai ke rumah, minum teh, makan kue, minta beliau baca doa. Habis selesai baca doa, diantar ke airport. Sampai berangkat, santrinya tenang, saya lebih tenang. Karena kalau terlambat saya disalahkan. Kiai Boyo. Nah, jadi orang-orang yang tidak mengerti tentang cinta tidak usah mengkomentari cinta, karena cinta ini adalah masalah rasa. Tentang cinta kepada negeri ini, merdeka ini karena kiai, para alim ulama menanamkan jihad. Kapan ditanamkan itu? 22 Oktober 22 Oktober dikeluarkanlah fatwa wajib berjihad kepada seluruh kiai, tuan-tuan guru senusantara, wajib berjihad melawan Belanda. Diperingatilah tanggal 22 Oktober itu dengan Hari Santri. Dan Hari Santri tahun 2025 ini luar biasa. Diperingati dengan caci maki, sumpah serapah terhadap bangunan pondok yang roboh. Belum selesai lagi tentang cerita bangunan yang roboh, ditambah lagi dengan, jadi memang
hebat cara memperingati hari santri 22 Oktober 2025. Tapi tidak ada yang keluar dari hikmah. Saya memahami itu dengan pandangan ada hikmahnya, insya Allah. Orang nanti lebih belajar pesantren, mungkin nanti karyawan-karyawan TV udah mulai mondok untuk menengok bagaimana sih kehidupan pesantren itu, bagaimana. Nah, itu biasanya kalau terjadi sesuatu orang. Tapi yang namanya pembusukan itu dilakukan secara sistematis dengan mengangkat berita kekerasan, pelecehan. Saya tidak memungkiri bahwa ada orang jahat di tengah durian musangking yang mahal itu. Ada yang tidak manis. Jangankan musangking, kucing king pun tidak, tupai king pun tidak. Ini namanya durian busuk. Pasti ada kasus kan. Tapi itu 0, sekian persen. Jangan kita generalisir lalu semua pondok pesantren. Bahwa pondok pesantren itu kasus timah itu berapa triliun merugikan negara. Nanti kalau saya ngomong dibilang, kasus timah berapa triliun? 271 triliun kasus timah. Itu baru satu timah Bangka Belitung. Belum lagi timah, belum lagi kasus emas, belum lagi kasus minyak. 271 triliun. Itu gedung asrama Ma'had Az-Zahra pakai arsitek, tanam tiang pancang 200 tiang ke bawah. Itu harganya 17 miliar. 36 kamar, 4 lantai. Maka saya bilang ke santri, kalian lebih hebat dari siapapun, karena tempat tidur kalian 17 miliar. Coba hitung, yang bisa menghitung. Kalau 4 lantai 36 kamar itu harganya 17 miliar, korupsi timah 271 triliun, berapa gedungkah yang bisa dibangunkan dari 271 triliun ini dibagikan ke setiap pondok pesantren? Barulah negara bisa menangkap orang. Ini pondok pesantren dibangun seperak 2 perak yang dikasih oleh jamaah. Kasih. Ada nenek-nenek tua yang mengulurkan tangannya, belikanlah semen ya Kiai, supaya saya dapat amal jariah 100.000, dapatlah 1 sak. Itulah berkumpul umat lalu dirikan bangunan. Kenapa tidak membayar arsitek, tidak membayar? Memang tak ada duitnya. Saya waktu datang santri 1 Juni 2021, 1 Juni, karena ustazah datang Mei habis Idul Fitri, ustazah mau datang. Saya minta cuman saung 2, saung 1 tempat makan, saung 1 tempat santri. Tidak pakai plafon, tidak pakai dinding. Itulah saung yang depan rumah. Pak Mahmud, bisa Bapak buatkan 2 saung menjelang 1 Juni? Karena 1 Juni santri mau masuk. Kata Pak Mahmud, gak bisa Pak Ustaz. Kenapa? Karena Mei tukang balik semua, Idul Fitri. Yang ada tukang yang tak Islam. Saudara kita dari tak Islam ada, mereka di Pekanbaru. Pokoknya mesti berdiri 2 saung ini menjelang 1 Juni. Karena 1 Juni ulang tahun Ma'had Az-Zahra. 1 Juni 2021 santri masuk. Pokoknya buatkan 2 saung ini, terserah mau pakai jin kafir, mau pakai Nyi Blorong, atau cari yang membangun candi-candi dulu, kerahkan.
Kata Pak Mahmud, siap, berdirilah 2 saung. Tidak ada kelas. Saya bacakanlah fikih Islam Sulaiman Rasyid di saung. Asal hujan gerimis bubar 1 Juli. Itu maka saung di depan rumah Mamak itu sampai hari kiamat gak boleh dibuka. Kalau mati saya nanti, tiba-tiba Sami sama Hazik sama Sadim sama Habibi mau renovasi, tiba-tiba kalian tengok 1 tiangnya hilang. Kalian ingatkan pesan saya pagi ini. Dulu kami subuh Rabu pesan Ustadz, saung ini jangan dibuka sampai hari kiamat. Kenapa? Itulah saung pertama tempat anak belajar. Saung yang depan rumah. Kalau ada tamu dipakai sholat teruskan. 1 Juni, Juli, Agustus 3 bulan. Ada duit saya 1 M. Saya bilang ke Pak Mang, tolong pancangkan tiang sini yang ada tulisan Ma'ad Az-Zahra. Ini saya ada duit 1, belikanlah ke material, batu, semen semua, belikan. Kalau nanti putus duit, berhenti. Kalau ada, lanjut. Sejak saya kasih itu, tak pernah saya tanya berapa duit sekarang, tak pernah. Karena kalau saya tanya, berdenyut jantung saya. Tak pernah saya tanya, gimana duit, tak pernah, saya pernah. Pokoknya tang teng tung tang, selesai. 4 lantai 20 kelas. Dah siap saya tanya, berapa kemarin bangun nih Pak? 8 kan. Jadi jangan kalian, dan tidak pernah sekalipun bawa proposal ke Bupati Kampar, Gubernur Riau. Tidak pernah. Tak pernah saya sekalipun bawa proposal ke kantor Bupati Kampar, ke kantor Gubernur Riau sekali minta bantuan. Tidak. Kenapa? Dulu orang menengok ulama, ingat Allah. Kun ma'allah, hendaklah kau bersama dengan Allah. Kalau tidak bisa bersama dengan Allah, hendaklah kau bersama dengan orang yang kalau kau tengok dia, kau ingat Allah. Saya tak mau nanti bupati sama gubernur ini bilang, aku setiap nengok ustaz ingat proposal. Itu maka sampai hari ini saya tak pernah membawa proposal. Saya takut nanti pas dia nengok saya naik asam lambungnya. Saya tiap nengok, mau minta duit. Ya, tapi Ustaz dulu kan mengkampanyekan gubernur. Cuman 2 kali saya datang. Pertama, menjumpai Menteri Agama. Menteri Agama datang, gak mungkin saya tak datang. Yang kedua, membawakan Kiai Ahmad Fauzi Tijani dari Malang. Kalau hanya untuk sekedar datang minum teh, di rumah banyak teh. Nah, jadi jangan bayangkan negara mengkucurkan dana lalu datangkan arsitek. Tidak begitu. Makanya susah menjelaskannya kepada orang yang tak paham. Kalau mau kiai ditangkap gara-gara bangunan, maka bagikanlah 271 triliun ini, jadikan ke gedung, kirimkan ke seluruh pondok-pondok pesantren se-Indonesia. Barulah pesantren bisa diawasi. Jadi masalahnya kompleks. Masalahnya itu tidak seperti benang kusut. Benang kusut ini bagi orang rajin dia diurai satu-satu. Tapi bagi orang yang tak rajin, diambilnya mancis, bakar, selesai, habis sama layang-layangnya terbakar sekali. Benteng pertahanan umat Islam, dasar sultan, mufti, lembaga negara, tak ada. Benteng pertahanan kita tinggal cuma 1, pondok pesantren. Sebutkan siapa ustadz, kiai-kiai yang menjadi magnet, yang punya banyak jamaah, itu semua dari pesantren. Maka cara menghilangkan tokoh-tokoh ini, hilangkan mesinnya. Kalau mesinnya hilang,
maka produknya hilang. Apa mesinnya? Pesantren. Kalau pesantren ini nanti dibubarkan gara-gara bangunan, pesantren dibubarkan gara-gara macam-macam kasus ini, berarti kiamatlah Indonesia. Alhamdulillah selagi masih ada pesantren. Kalau ada yang tidak baik, diperbaiki. Seperti kita menampi beras. Orang Melayu sebelum masak beras itu ditampi. Anak sekarang tak tahu lagi menampi karena berasnya udah putih semua. Rupanya pakai pemutih. Nah, kalau menampi beras ada batunya, buang. Ada antahnya, antah itu artinya padi-padi, buang. Ada benang-benang, buang. Anak manusia ini terbagi 3. Yang pertama yang malas menampi, dimasaknya semua sama batu-batunya dimasaknya. Yang kedua ekstrim, lawan dari ini, daripada menampi dibuangnya sama-sama karungnya sekalian. Ada yang pertengahan. Yang pertengahan, khudh ma safa da'ma kadar, ambil yang jernih, buang yang keruh. Yang beras dimasak, yang sampah dibuang. Jadi kalau mau mengurai yang kusut mesti serius, kalau tidak pesantren akan punah. Ini sedang heboh di media sosial tentang pesantren.